Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kanada Fitriani dengan NIM 181010311025. Saya dari Ekonomi Islam yang sedang menjalankan KKN ke-26 Universitas Wedasim Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuki sesi searching. Searching adalah sesi yang saya adakan sendiri untuk informasi yang saya cari dan saya pelajari, lalu akan saya share melalui via virtual. Untuk pertama kalinya, kita akan membahas persiapan menjual produk. Menjual produk, kita harus menyiapkan semuanya secara matang. Kenapa? Karena di masa PPKM seperti ini, semuanya merasa kesulitan. Entah itu dari mereka yang memiliki pekerjaan tetap, memiliki pekerjaan yang tidak tetap, pengusaha UMKM, pengusaha ultramikro, itu semua terkena dampaknya. Lalu, bagi kita sebagai pengamat serta konsumen yang akan mulai bisnis, sebaiknya melihat terlebih dahulu yang sedang ada di pasaran, proses yang terjadi di sana. Lagi pula, di masa PPKM seperti ini, semuanya serba terbatas. Lebih efektif lagi jika kita memanfaatkan digitalisasi dan e-wallet ketika menjual produk. Lalu, produk apa yang bisa digunakan agar menjadi sustainable dalam bisnis yang berjalan nanti? Kita mulai dari produk dulu ya. Produk yang ditawarkan ada 3 jenis. Yang pertama, produk yang sedang tren. Yang kedua, produk yang belum ada di pasaran. Dengan kata lain, kita menciptakan produk baru. Yang ketiga, produk yang sudah ada di pasaran, lalu kita menginovasinya lagi, entah itu dari isian ataupun dari yang lain. Namun, dari ketiga produk yang sudah saya sampaikan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan juga memiliki tingkat struggle yang berbeda. Seperti pada bisnis yang sedang tren. Bisnis yang sedang tren atau sedang dibicarakan itu biasanya akan lebih cepat terjual dan lebih cepat juga memperluas jangkauan bisnisnya. Memperluas jangkauan pasarnya. Misal di satu kota itu bisnis cepat habis, lalu sang pemilik bisnis memperluas lagi ke kota lain dengan harapan bisnisnya tersebut bisa sustainable. Tetapi jika kita berjualan dengan bisnis yang sedang tren, banyak juga pelaku bisnis yang menggunakan bisnis tersebut. Akan sulit juga kita bersaingnya karena produknya sama. Toh juga, kalau kita pakai bisnis yang sedang tren, akan lebih cepat dilupakan. Selanjutnya, pada bisnis yang baru saja dibuat atau belum ada di pasaran, kita membuat sendiri. Bisnis tersebut mungkin akan sulit kita untuk memulainya karena belum pernah ada di pasaran. Bisnis tersebut kita harus mengenalkannya dulu ke konsumen sasaran kita, memperkenalkannya melalui media sosial, atau melalui iklan, melalui banner sebelum launching produk. Nah, ini tingkat struggle-nya justru lebih tinggi karena kita berjuang mempertahankan produk kita yang baru dimulai ini, baru ada di pasaran agar bisa sustainable di pasaran. Untuk memperluas bisnisnya pun tercenderung susah karena bisnis ini termasuk bisnis yang baru di pasaran. Selanjutnya, bisnis yang sudah ada di pasaran, lalu kita menginovasinya lagi dengan warna baru, dengan gaya baru, dengan bentuk baru, dengan desain baru, dan keseluruhan bisa dikatakan baru, berbeda dengan bisnis yang sudah ada di pasaran. Hanya saja bahan yang digunakan dan inti dari bisnis tersebut sama. Semisal, kita menggunakan produk mie. Mie ini sudah sering ada di pasaran. Tetapi kita menginovasinya lagi, entah itu dari tepung yang kita gunakan ataupun dari bumbu yang kita gunakan atau juga dari topping yang akan kita gunakan nanti. Biasanya kita makan mie ayam, toppingnya hanya dari mie, bisa juga kita inovasi dengan topping dari seafood. Dan bumbunya kita sesuaikan dengan topping yang akan kita berikan nanti. Agar sustainable, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menentukan sasaran pembeli
yang cocok pada produk yang akan kita pasarkan nanti. Apakah akan memilih sasaran remaja, anak-anak, dewasa, atau orang tua. Yang kedua, harga yang ditentukan juga harus sesuai dengan sasaran yang kita pilih nanti. Semisal, jika kita memilih produk berupa burger, produk tersebut akan kita jajakan untuk sasarannya anak-anak, remaja atau dewasa, atau juga orang tua, atau semua sasaran. Lalu produk itu kita pilih dari produk yang sudah ada di pasaran atau kita inovasinya lagi. Semisal, produk yang sudah ada di pasaran, burger seharga 18.000 atau 12.000 dengan daging instan yang tipis, atau kita inovasinya lagi menggunakan daging berbahan bagus premium dari daging asli. Lalu untuk sausnya bisa kita inovasinya lagi dengan kita membuat saus sendiri ataupun dengan saus yang sudah ada. Nah, itu juga tergantung dari modal yang kita punya. Jika modal kita banyak, kita bisa menggunakan daging asli dan saus yang bagus, saus yang enak, saus yang bisa cocok dengan burger tersebut. Jika kita mengambil bahan yang bagus, otomatis harga burgernya pun akan mahal, sekitaran 25.000 sampai 30.000 untuk sasaran dari umur 18 sampai 25 tahun. Lalu yang ketiga, proses penjualan. Pada proses ini menentukan tempat yang cocok untuk berjualan, pilih tempat yang strategis jika akan membuat bisnis dengan toko offline atau outlet, atau jika ingin menjual makanan berjenis frozen food, kita bisa menggunakan toko berbentuk marketplace atau sosial media. Marketplace-nya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada maupun Blibli. Lalu di sosial media bisa menggunakan Instagram maupun Facebook. Pada proses transaksinya bisa memanfaatkan e-wallet seperti Shopee, GoPay, OVO, Dana, dan yang sebagainya. Dan yang lainnya. Mungkin hanya itu dulu yang saya sampaikan untuk pertemuan searching ini. Selanjutnya akan membahas terkait penjualan produk secara online. Terima kasih.